Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Henry Safa. Kali ini saya akan membahas materi pelajaran fisika ya di kelas 12 yang berkenaan dengan rangkaian listrik dinamis. Di mana rangkaian yang akan saya bahas di sini adalah rangkaian yang memiliki dua loop ya. Dikatakan rangkaian yang memiliki dua loop dikarenakan pada loop masing-masing loop memiliki sumber tegangan, yaitu sumber tegangan E1 untuk loop yang pertama sebelah kiri kita anggap atau kita definisikan sebagai loop yang pertama. Kemudian pada loop yang kedua memiliki sumber tegangan yaitu E2 ya. Nilai masing-masing pada rangkaian ini akan kita berikan di mana masing-masing tegangan E1 dan E2 itu sama, yaitu 6 volt ya. Kemudian untuk di sini adalah R1 kecil ini merupakan hambatan dalam daripada sumber tegangannya ya. Kita berikan misalkan 1 ohm untuk masing-masing hambatan dalamnya ya. Dan untuk R1 di sini kita berikan nilai misalkan 2 ohm ya. Kemudian R2 adalah 5 ohm dan R3 adalah 3 ohm ya. Untuk mencari nilai arus yang melewati pada masing-masing hambatannya ya, maka kita akan menggunakan metode kali ini, yaitu menggunakan metode hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff yang kedua. Oke. Kita masuk langsung ke hukum Kirchhoff 1 yang mendefinisikan bahwa arus yang masuk ya, hukum Kirchhoff 1 ya, sesuai dengan definisi daripada hukum Kirchhoff 1 adalah jumlah arus yang masuk atau I input akan sama dengan jumlah arus yang keluar atau I output ya. Nah, kemudian kita berikan ya tanda arus yang dimana arus itu kita tentukan ya secara bebas. Di sini kita lihat titik percabangannya ada di antara kaki-kaki R1, R2 dan R3 ya. Kita definisikan saja misalkan di sini adalah titik cabang untuk ketiga hambatan itu adalah kita definisikan sebagai titik A ya, di mana titik A adalah merupakan titik cabang daripada rangkaian loop tersebut ya. Kemudian kita definisikan bahwa jumlah arus yang masuk ya, kita berikan di sini tanda yaitu arus menuju ke titik A atau cabang A. Begitu juga pada R2 kita berikan arus ke kiri ya, menandakan kedua arus ini adalah arus yang masuk ke dalam titik cabang ya. Kita definisikan ini adalah I1 dan ini adalah I2. Dan arus yang keluar dari titik cabang ini ada titik A, kita berikan yang melalui pada hambatan R3 ini adalah I3. Sehingga kita bisa menjabarkan hukum Kirchhoff pertama, yaitu jumlah arus yang masuk di sini adalah I1 ditambah I2 akan sama dengan arus yang keluar, di mana arus keluar dia adalah I3 ya. Nah, kita definisikan dulu hukum Kirchhoff pertama seperti yaitu I1 tambah I2 akan sama dengan I3 ya. Kemudian untuk hukum Kirchhoff yang kedua, di sini kita berikan arah loop ya, arah loop. Untuk memberikan arah loop di sini juga bebas ya. Apakah kita loopnya dari arah positif ke negatif daripada sumber atau sebaliknya dari negatif ke positif daripada sumber. Hal ini kita berikan secara bebas, tetapi saya sarankan kalau ingin memberikan arah loop itu disesuaikan dengan sifat daripada arus listrik, di mana arus listrik itu mengalir dari beda potensial tinggi ya, di potensial tinggi artinya yang positif, kemudian menuju ke beda potensial yang rendah yaitu yang negatif. Nah ini ya, jadi berputar searah jarum jam karena sesuai dengan kutub daripada sumber tegangan. Yang positif itu yang di atas dan yang negatif itu yang di bawah, sehingga arah arus itu keluar dari sumber tegangan yang positif, beda potensial yang tinggi menuju ke beda potensial yang rendah, gitu ya. Begitu juga pada loop yang kedua. Di sini kita definisikan sebagai loop yang pertama, ya.
Kemudian kita lihat pada rangkaian loop yang kedua. Di sini yang menjadi kutub positif adalah di atas dan yang negatif adalah yang bawah untuk sumber tegangannya. Sama sifatnya, kita sesuaikan saja sifat daripada arah arus itu adalah mengalir dari beda potensial tinggi. Ya, kita putar ke sini berlawan arah jarum jam menuju ke beda potensial yang rendah, yaitu yang negatif, gitu ya. Dan di sini kita definisikan sebagai loop yang kedua. Oke, baik. Di sini kita sudah memiliki perjalanan arus, ya, yaitu ini loop 1, ya, kita definisikan sebagai loop 1 dan ini adalah loop 2. Lalu kita gunakan hukum Kirchhoff yang kedua. Hukum Kirchhoff yang kedua, gitu ya, mendefinisikan bahwa jumlah sumber tegangan, ya, jumlah sumber tegangan atau sigma daripada E di sini bisa dikatakan sumber tegangan. Ya, karena di sini ada nilai hambatan dalam, maka kita gunakan simbol E, ya. Kalau tidak ada hambatan dalam, bisa kita gunakan simbol V, ya. Jumlah tegangan atau sumber tegangan dikurang dengan hasil kali arus dan hambatan itu akan sama dengan 0. Ini adalah hukum Kirchhoff yang kedua, ya. Lalu kita definisikan atau kita membuat aljabar daripada masing-masing loop, ya. Misalkan kita jabarkan dengan loop yang pertama, ya. Loop pertama di sini kita lihat perjalanan arusnya, yaitu arus itu melalui dari kutub positif, ya, keluar dari sumber tegangan positif ini menuju ke melewati hambatan 1 atau R1, ya. Maka di sini arus itu masih arus I1, ya. Di sini tadi kita sudah mendefinisikan I1, maka arus yang keluar dari I1 ini adalah I1. Jadi kita berikan I1, ya. Lalu melewati hambatan R1, maka I1 kali R1, gitu ya. Kemudian masuk ke titik cabang pada titik A menuju ke R3, ini menjadi I3 R3, I3 kali R3, ya. Kemudian berjalan keluar ke titik cabang, misalnya di sini titik cabang kita berikan sebagai titik B, ya. Kemudian arus menuju ke sumber tegangan pada kutub yang negatif, ya. Sebelum menuju ke titik negatif, kita memiliki nilai hambatan dalamnya, ya. Maka hambatan dalam ini kita anggap sebagai hambatan yang disusun seri terhadap R1. Maka di sini kita bisa tambahkan lagi, yaitu I1, ya. Karena arus itu keluar dari titik B akan menjadi I1, ya. Tadi sini adalah I3 menuju ke titik B, kemudian keluar ke titik B kembali ke I1. I1 kali R1 karena melewati hambatan dalam. Kemudian arus itu menuju ke beda potensial rendah atau negatif, maka kita kurangkan dengan sumber tegangannya, gitu ya, E1 akan bernilai sama dengan 0, ya. Jadi definisi sigma E dikurang I kali R dapat dijabarkan menjadi hasil kali arus dengan R1, ya, I1 kali R1 ditambah I3 kali R3 karena di sini masuk ke cabang A, ya. Kemudian ditambah I1 kali R1. R1 itu adalah hambatan dalam pada sumbernya kali I1 atau arus pertama, lalu kita kurangkan dengan sumber tegangan pada E1, ya. Kemudian kita sederhanakan dengan mensubstitusikan nilai yang diketahui, yaitu I1 adalah nilai yang akan kita cari, ya. Nilai I1 adalah nilai yang akan kita cari. Kemudian R1 adalah 2 ohm. Jadi I1 kali 2 ditambah I3 kali R3. Di sini R3 adalah 3 ohm. I3 kali 3 ditambah I1 kali hambatan dalam. Hambatan dalam di sini adalah 1 ohm. Ini adalah I1 kali 1. Lalu kita kurangkan dengan E1. E1 adalah 6 volt. Itu dikurang dengan 6 volt sama dengan 0. Ya, kemudian kita sederhanakan, di sini ada beberapa suku yang sama atau sejenis, yaitu I1 kali 2 dan I1 kali 1. Sehingga ini sama juga dengan 2 I1 atau 2 ditambah 1 I1 jadi 3 I1. Oke, di sini adalah 3 I3.
akan sama dengan, dan yang negatif 6 kita pindah ruaskan ke kanan jadi positif ya. Tadi negatif jadi positif. Sehingga kita sudah memiliki persamaan pertama untuk loop 1, yaitu 3 kali I1 ditambah 3 kali I3 sama dengan 6. Kemudian dapat kita sederhanakan dengan cara membagi dengan bilangan 3, karena masing-masing suku ini memiliki koefisien yaitu kelipatan 3 ya, 3, 3, 6, maka dapat dibagi dengan 3, maka persamaan itu dapat disederhanakan menjadi I1 ya, 3 dibagi 3 adalah 1, jadi I1 ditambah I3 akan sama dengan 6 bagi 3 adalah 2. Ya, dengan 2. Ini adalah persamaan pertama untuk loop yang pertama ya. Kemudian kita tinjau pada loop yang kedua. Ya, loop kedua. Dengan metode yang sama pada loop pertama, kita lihat arus itu keluar dari beda potensial yang tinggi yang positif ya, menuju ke R2. Maka di sini menjadi I2. Ingat, loop pada U2 ini adalah arusnya adalah I2. Jadi I2 kali R2 melewati pada hambatan 2. Kemudian masuk ke titik cabang, titik A, lalu keluar ke I3. Jadi adalah I3 kali R3 ditambah I3 kali R3. Kemudian arus itu keluar dari titik cabang B menuju ke sumber tegangan pada loop 2. Di sini sebelum masuk ke sumber tegangan ada hambatan dalam, ya, di mana hambatan dalam ini adalah 1 ohm. Maka seolah hambatan dalam ini diseri dengan R2. Sehingga kita jumlahkan yaitu I2 kali 1 ohm ya, karena nilai hambatan dalam 1 ohm akan kita kurangkan ya, dengan nilai yang bertemu dari positif ke negatif, di mana bertemu di kutub negatif daripada sumber E2 yaitu negatif 6. Jadi dikurang dengan 6 akan sama dengan 0 ya, sesuai dengan persamaan dari hukum Kirchhoff yang kedua. Lalu kita substitusikan nilai yang diketahui di sini adalah, ini kita berikan I2 ya. Lalu kita substitusikan nilai yang diketahui bahwa I2 ini adalah nilai yang akan kita cari dikali dengan hambatan 2. Hambatan 2 di sini adalah 5 ohm. I2 kali 5 ditambah I3 kali R3. R3-nya adalah 3 ditambah I2 kali 1 ya. I2 kali 1 tetap I2 ya. Di sini mestinya 1 ini adalah hambatan dalam R2. Kita bisa definisikan di sini adalah R2. R2 jadi R2 kali 1 ya. Kali 1 tidak perlu kita tulis sebenarnya ya, karena 1 kali I2 ya tetap I2. Akan kita kurangkan dengan E2 ya. E2 di sini adalah 6 volt akan sama dengan 0 ya. Lalu kita lihat di sini ada suku yang sejenis yaitu I2 kali 5 dan I2 ya. Jadi di sini dapat kita sederhanakan yaitu 5I2 ditambah 1I2 yaitu menjadi 6I2 ya. 6 kali arus I2 ditambah 3 kali I3. Di sini I3 kali 3 sama juga dengan 3I3 akan sama dengan yang pengurangan daripada tegangan tadi di sini negatif 6, bisa kita pindah ruas jadi positif sama dengan 6 ya. Sehingga kita memiliki persamaan yang kedua pada loop 2 yaitu 6I2 ditambah 3I3 sama dengan 6. Lalu kita sederhanakan karena di sini 6, 3 dan 6 masih bisa kita sederhanakan dengan membagi bilangan 3 pada masing-masing koefisiennya, yaitu 6 dibagi 3 jadi 2I2 ditambah 3 bagi 3 adalah 1 menjadi I3 saja akan sama dengan 6 bagi 3 adalah 2. Sehingga kita memiliki persamaan kedua pada loop 2 yaitu 2I2 ditambah I3 sama dengan 2. Baik, kita sudah memiliki 3 persamaan arus ya. Yaitu yang pertama hukum Kirchhoff pertama, I1 tambah I2 sama dengan I3. Kemudian persamaan yang kedua pada loop 1 itu adalah I1 tambah I3 sama dengan 2. Dan persamaan yang ketiga untuk loop yang kedua yaitu 2I2 ditambah I3 sama dengan 2 ya. Di sini akan saya hapus dulu untuk memberikan ruang di dalam perhitungannya ya.
kita hanya mengambil 3 persamaan ya. Yang pertama yaitu hukum Kirchhoff yang pertama, I1 ditambah I2 sama dengan I3. Kemudian persamaan pada loop yang kedua, di sini adalah I1 tambah I3 sama dengan 2. Dan pada loop yang kedua ya, di sini adalah loop 1. Ini adalah loop 2. Loop 2 di situ adalah 2I2 ditambah I3 sama dengan 2 ya. Kemudian kita bisa mengiris loop ini persamaannya karena kita sudah menjabarkan ya persamaan daripada loop 1 dan loop 2 menghasilkan persamaan yang sederhana, yaitu kita sudah memiliki 3 persamaan. Yang pertama adalah pada hukum Kirchhoff pertama, yaitu I1 tambah I2 sama dengan I3. Kemudian persamaan yang kedua untuk loop 1 adalah I1 tambah I3 sama dengan 2. Dan persamaan ketiga pada loop 2 yaitu 2I2 ditambah I3 sama dengan 2. Coba kita perhatikan, di dalam arus ini ada 3 variabel, yaitu I1, I2, dan I3 dengan 3 persamaan, sehingga kita bisa mencari masing-masing arus itu I1, I2, dan I3 dengan cara mensubstitusikan atau dengan cara mengeliminasi ya. Yang pertama kita lihat definisi daripada I3, di sini I3 ya, yaitu jumlah daripada I1 dan I2. Maka kita bisa mensubstitusikan nilai I3 pada loop 1 ini, kita ganti ya, I3 ini kita ganti dengan I1 tambah I2. Itu jadi kita ubah ya. Berarti ini adalah I1 ditambah I3 yaitu I1 tambah I2 ya, pengganti daripada atau substitusi daripada persamaan I3 yaitu I1 tambah I2 akan sama dengan 2 ya. Nah, lalu kita sederhanakan, ini I1 tambah I1 adalah 2I2. Sorry ya, I1 tambah I1 adalah 2I1 ditambah I2 sama dengan 2. Oke. Kemudian loop 2 juga sama, yaitu mengganti atau mensubstitusikan persamaan I3 ini dengan I1 tambah I2. Jadi kita ubah, yaitu 2I2 itu ya, ditambah I3, yaitu I3 adalah I1 tambah I2, substitusi daripada persamaan yang pertama disama dengan 2. Lalu kita sederhanakan, di sini suku yang sama adalah 2I2 dengan I1 ya. Di sini kita dulukan I1 ditambah 2I2 tambah I2 adalah 3I2 ya. 2 kali I2 tambah 1I2 sama dengan 3I2 sama dengan 2. Sehingga kita sudah memiliki 2 persamaan dengan 2 variabel, yaitu variabel I1 dan variabel I2. Maka kita bisa mencari masing-masing arus dengan cara eliminasi ya. Di sini faktor koefisien untuk I1 adalah 2 untuk persamaan pertama, dan koefisien pada persamaan kedua untuk I1 adalah 1. Maka kita bisa mengeliminasi dengan cara mengkalikan 2 pada persamaan kedua ya, agar koefisien pada I1 ini adalah 2 sama dengan koefisien pada persamaan kedua adalah 2. Maka persamaan pertama kita tulis ulang, yaitu 2I1 tambah I2 sama dengan 2. Ya. Lalu persamaan kedua, di sini kita kalikan 2 masing-masing ya, agar I1 ini adalah 2. Jadi ini adalah 2I1 ya. 2 kali 1 adalah 2 ditambah 2 kali 3 adalah 6, berarti 6I2 akan sama dengan 2 kali 2 adalah 4 ya. Nah, tujuan kita untuk mengeliminasi daripada arus I1 ya, agar sama koefisien masing-masing menjadi 2. Lalu kita eliminasi dengan mengurangkan ya. 2I1 dikurang 2I1 adalah habis ya. Kita mengambil I2 dikurang 6I2. I2 dikurang 6I2 adalah negatif 5I2 sama dengan 2 kurang 4 adalah negatif 2. Sehingga I2 akan sama dengan negatif 2 dibagi negatif 5 ya. Jadi positif ya, negatif bagi negatif positif, jadi 2/5 ampere ya. 25 ampere itu sekitar 0,4 ampere untuk I2 positif ya. Tanda positif ini ya, I2 tanda positif menandakan bahwa
arus yang kita berikan, arus yang kita berikan itu adalah sesuai dengan arus yang sebenarnya, ya. Karena menghasilkan nilai positif sehingga arus itu tetap tidak berubah, ya, sesuai dengan apa yang kita berikan di awal. Kemudian untuk I1 kita tinggal mensubstitusikan karena nilai I2 sudah tahu, ya, sudah diketahui, maka kita tinggal mensubstitusikan nilai I2 ini ke dalam salah satu persamaan, ya, yaitu persamaan pertama atau persamaan kedua dari hasil eliminasi tadi, ya. Pilih salah satu. Misalkan kita ambil yang atas, ya, yang atas atau yang hasil dari loop 1, yaitu 2I1 tambah I2. Kita petik di sini, ya. Jadi 2 kali I1 ditambah I2. I2 tadi adalah 0,4. 0,4 itu adalah 5/2. Ya, kita buat pecahan saja biar mudah dihitung. 2/5, ya. Di sini adalah 2/5. 2/5, ya. Kemudian sama dengan 2. Ya, kita sudah memiliki satu persamaan dengan satu variabel sehingga kita bisa mencari nilai I1. Ya, untuk menghitungnya kita gunakan metode penyederhanaan pecahan, ya. Di sini karena di sini pecahannya 5, maka semua kita kalikan 5, ya. Semua suku kita kalikan 5 sehingga kita akan mengeliminasi pecahan itu. 5 kali 2 adalah 10. I1 ditambah 5 kali 2/5 adalah 5-nya jadi tereliminasi, tinggal 2. Ya, 5/5 habis, tinggal 2. Akan sama dengan 5 kali 2 adalah 10. Sehingga 10 I1 sama dengan 2 ini pindah ke kanan, jadi pengurangan 10 dikurang 2 yaitu 8. Sehingga I1 adalah 8/10. 8/10 itu adalah sekitar 0,8 ampere. Gitu, ya. Lagi-lagi untuk arus I1 kita menghasilkan nilai positif, ya. Nilai positif itu artinya arus yang kita berikan di awal sudah sesuai dengan arus sebenarnya, ya. Jadi tidak ada perubahan arah untuk arus yang kita berikan di awal, ya. Karena I1 dan I2 sudah dapat atau sudah diketahui nilainya, maka arus pada I3, ya, kita lihat di sini persamaan hukum Kirchhoff pertama bahwa jumlah arus yang masuk yaitu I1 dan I2 akan sama dengan jumlah arus keluar yaitu I3. Sedangkan kita sudah punya dua arus yang masuk yaitu 0,8 dan 0,4 sehingga I3 akan sama dengan jumlah I1 tambah I2 yaitu 0,8, ya, 0,8 I1 0,8 ditambah 0,4 yaitu 1,2 ampere, ya. Lagi-lagi positif, ya. 1,2 ampere itu positif sehingga arusnya pada I3 sesuai dengan arah arus yang kita berikan di awal. Tidak ada perubahannya. Baiklah, kita sudah dapat menjabarkan daripada arah arus rangkaian listrik untuk loop 1 dan loop 2 untuk menghasilkan nilai arus atau menghitung nilai arus pada masing-masing hambatan, yaitu yang masuk pada R1 adalah I1 dengan hambatan 0,8 ampere. Kemudian arus yang melewati R2 itu adalah I2 sebesar 0,4 ampere. Dan arus yang melewati hambatan 3 adalah I3 sebesar 1,2 ampere. Oke, baik, terima kasih. Itu penjelasan daripada rangkaian listrik dinamis untuk dua loop dengan metode hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff kedua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.